Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali ikhwah. Yang mana terakhir kita sudah masuk tasrif lugawi untuk fi'il madhi ya. Tasrif lugawi fi'il madhi di halaman 152. Bagaimana sudah kita sampaikan, tasrif lughawi itu adalah merubah kalimat atau kata dalam satu sigot, ya kan? Sehingga dalam satu kolom atau satu baris ini sigotnya sama, fi'il madhi semua. Hanya saja ini dirubah ke dalam bentuk musanna atau jamak, mudzakkar atau muannas. Dan di sini kita kaitkan dengan domir sesuai dengan pelakunya. Fa'ala ini mewakili seluruh fi'il madhi maklum yang shahihul akhir dan tidak bertasdid. Ya, dia mewakili tasrif fi'il ya, shahihul akhir, tidak bertasdid dan huruf di tengah tidak ada yang alif. Alif dalam artian dia alif huruf ilat. Kalau nanti huruf ilat ada sendiri. Yang ada huruf alifnya huruf ilat, nanti bina ajwab yang huruf alif, nanti ada tasrifnya sendiri. Baik, kita murojaah ya. Fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Ya, kita tasrif dulu sambil pemanasan nih biar hangat, agak semribit ini. Ya, silakan. Fa'ala, mulai. Fa'ala fa'alu, fa'ala fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Sekali lagi, fa'ala. Fa'ala fa'alu, fa'ala fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Di dalam setiap fi'il ini ada dhamir yang sesuai sebagai pelakunya, yang disebut dhamir rofa muttasil. Ya, dhamir rofa muttasil. Dikatakan rofa karena sebagai fa'il. Dikatakan muttasil karena memang penggunanya dia harus nyambung dengan kalimat lain. Berbeda dengan huwa huma hum, hiya huma hunna, ini namanya dhamir rofa munfasil. Dikatakan munfasil apa? Dia dipakai sendirian, justru nggak boleh nyambung. Ya kan? Jadi huwa ini dia harus sendiri, tidak boleh nyambung atau bergandengan dengan kalimat lain, maka dikatakan munfasil. Dikatakan rofa, ya pasti posisinya dia nanti marfu, ya entah itu sebagai mubtada atau yang lainnya, dan biasanya jadi mubtada dia. Huwa Muhammadun gitu kan, huwa Muhammadun, ana talibun ya dah, jadi mubtada semua kan. Nahnu muslimuna, nah, jadi mubtada. Maka apa? Disebut dhamir rofa munfasil. Dikatakan rofa karena posisinya jadi mubtada. Dikatakan munfasil dia munfasil terpisah. Infasola, dari kata ada kata fasola, fasola itu faslun, faslun itu memisahkan, ya kan, memisah.
infasola terpisah. Kalau mutasil kan ittasola. Jadi kata wasola kan, wasola itu nyambung. Ya kan wisol itu berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi mutasil dia harus bergabung dengan yang lain. Pada fiil ini fa'ala fa'alu ini dhamirnya mutasil, rofa mutasil. Huwa ketika pada fa'alat mana dhamirnya? Mana dhamirnya? Mustatir. Takdirnya huwa. Enggak membuat jumlah ini huwa fa'ala boleh kan, atau langsung fa'ala juga boleh. Ya. Ketika huma mana dhamirnya? Alif. Namanya alif apa? Isnain. Ketika hum mana dhamirnya? Wawu. Namanya wawu jamaah. Ketika hiya mana dhamirnya? Fa'alat. Mana dhamirnya? Mustatir. Ini banyak yang keliru ya. Biasanya nyebutnya tak itu dhamirnya. Itu salah itu. Itu tak taknis namanya. Tak untuk ciri mu'annas. Jadi kalau fa'ala itu mudzakkar, fa'alat mu'annas. Lah dhamirnya mana? Mustatir. Ya kan? Fa'ala itu dhamir mustatir huwa, fa'alat dhamir mustatir. Iya. Kalau yang ini kan ada fa'alu ada alifnya. Yang wawu kan fa'ilnya. Iya. Yang alif itu apa? Alifnya itu alif ziyadah sebagai tanda jamak dia. Ya. Sebagai tanda jamak. Nama alifnya itu sebagai ziyadah tambahan. Jadi untuk penulisan apa itu bentuk jamak mesti dipakai apa tambahan alif setelah wawu. Kemarin sudah kita jelaskan. Fa'alat fa'alata mana dhamirnya? Alif. Taknya taknis. Jadi asalnya fa'alat gitu. Cuman ketika alif itu enggak ada harokatnya, kemudian tak juga sukun, kan enggak bisa bunyi. Ya kan? Jadi pada fa'alata itu asalnya fa'alat gitu. Jadi asalnya apa? Fa'alat. Nah, harusnya gini. Fa'alat. Nah, cuman kan enggak bisa bunyi. Maksudnya fa'alat. Kan ya lucu. Maka supaya tidak ketemu dua sukun apa? Taknya didapatkan menjadi fa'alata gitu. Ya kan? Kenapa? Di sini enggak boleh hilang. Ya satu dibuang saja no. Dan nanti taknya dibuang jadi laki-laki. Ini ciri perempuan. Ya kan? Misalnya taknya dibuang, bagaimana bunyinya? Fa'ala loh, jadi laki-laki. Ya enggak? Nek alifnya dibuang dari fa'alat dhamir hiya. Karena sama-sama penting. Maka apa? Udah difathah saja, fa'alatan itu kehidupannya. Ya kan? Fa'alatan. Fa'alna. Mana dhamirnya? Nah, namanya apa itu? Nun niswah. Itu perubahan dari apa? Hunna. Ya. Jadi kalau mereka para wanita telah berbuat bukan fa'ala hunna bukan, tapi apa? Fa'al. Nah. Fa'alta. Dhamirnya ta. Ya, dan seterusnya ya, ini sudah kita pelajari kemarin. Kemudian perhatikan dari sederetan dhamir dari huwa sampai nahnu ini, dhamir itu ada yang hidup, ada yang mati. Ada yang sukun, ada yang berharokat. Ada yang sukun, ada yang berharokat. Nah, dhamir yang berharokat itu dimulai dari dhamir hunna. Ya dah? Na, ta, tuma, tum, gitu kan? Itu mulai berharokat. Adapun dari huwa sampai huma mu'annas ini sukun semua dhamirnya. Ya kan? Waduh, gak bisa ini mas. Soalnya kemarin apa ya? Cuma kita spontanitas kita bacakan, nggak pakai lembaran. Sudah nggak apa-apa, lain kali aja ya. Soalnya itu loh mas. Soalnya kita diktekan.
Gitu ya. Baik. Sampai mana tadi? Ya, jadi ketika fa'ala, domirnya kan sukun kan? Fa'ala domirnya sukun. Ya, fa'ala domirnya sukun. Atau antum bawa HP mas? Bawa HP. Sebentar ya, nanti coba tak cari soalnya masih enggak. Cuman kalau susulan nanti biasanya lebih banyak soalnya. Siap ya? Yang untuk persiapan dulu. Jadi kalau antum japri nomor saya ya. Antum japri nomor saya, nanti seolah saya kirim. Mudah-mudahan ada kuota. Kalau nggak ada kuota kan nggak bisa. Hah? Makanya soalnya dibuat banyak pak. Atau ada yang ingin memperbaiki nilai juga mau ikut ulangan lagi. Wes kapok. Ya, jadi kan fa'alu, ini wawunya sukun toh? Ya enggak? Fa'alu. Fa'alata, ini alifnya juga sukun lah. Ketika fi'il itu bertemu dengan dhamir yang sukun, maka huruf terakhirnya hidup. Kalau ketemu dhamir hidup, huruf terakhirnya mati. Contoh. Ya kan? Misalnya ini. Nah, ini dhamirnya kan mati toh. Maka huruf terakhir hidup. Ketika dhamirnya mati misalnya ta, dhamirnya hidup ya kan gantian. Ta ini kan harokat toh, maka huruf terakhir harus mati. Fa'al ta. Ini ya. Ya kan? Jelas ya? Jadi yang jadi pedoman huruf terakhir ini. Jadi ketika dia bertemu dengan dhamir sakinah, maka huruf terakhir hidup. Ketika bertemu dengan dhamir mutaharrikah, maka huruf terakhir mati. Adanya gitu. Maka di situ dari dhamir huna, fa'alna, fa'al ta sukun semua kan? Fa'altuma, fa'altum dan seterusnya. Itu kaidah ketika dhamir itu sebagai apa? Sebagai fa'il atau naibul fa'il. Tapi nanti kalau dhamirnya statusnya sebagai maf'ul bih beda lagi. Ya kan? Statusnya sebagai maf'ul bih tidak demikian. Contohnya apa? Dorobaka Muhammadun. Dorobaka, ka kan harokat. Tapi statusnya di situ kan apa? Maf'ul bih, maka dia tidak berlaku ini. Dorobaka Muhammadun, apa artinya? Muhammad telah memukul kamu. Lah fa'ilnya mana? Muhammad. Ka sebagai maf'ul bih. Itu namanya dhamir nasab muttasil ya kan. Yang kita bahas ini dhamir yang rafa muttasil. Dhamir rafa muttasil. Kenapa dikatakan rafa? Karena jadi fa'il. Kenapa dikatakan muttasil? Karena harus nyambung dengan kalimat lain. Nah, di sini harus muttasil karena alif tok kan nggak bisa ini. Misalnya nih, anak atau dia adalah dua orang siswa. Alif diridok terus talibani, boleh nggak? Nggak boleh, ya kan? Harus pakai apa? Huma, ya kan? Huma, nggak boleh alif tok ini nggak bisa. Atau wawu jamaah saja itu nggak bisa. Ya, itu namanya dhamir. Ya. Atau misalnya tu talibun, apa artinya tu talibun? Tu kan saya ta? Nah, anak apa itu saya murid, pakai tu talibun, boleh nggak? Nggak boleh, kenapa? Karena tu itu nggak bisa berdiri sendiri, dia harus nyambung dengan kalimat lain, dalam hal ini fi'il madhi. Jelas ya? Ya. Anta Muhammad, misalnya kamu adalah Muhammad. Nah, diganti cuma ta Muhammad, gitu. Nggak bisa. Karena ta itu harus muttasil. Nah, ala kulli hal seperti itu.
Sekarang kita ganti dengan nasoro ya, PR-nya itu toh. Sudah ngerjakan? Ada yang belum ngerjakan? Sudah Mas, sudah siap Mas? Lagi cari nomornya. Oh iya. Di grup ada Mas, di grup. Oke. Baik. Coba fa'ala diganti nasoro, Pak Sugeng. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasor, nasorka, nasortuma, nasortu, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. Masya Allah, Pak Margit. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortu, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Masya Allah. Pak Sihana, wah. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. Nah, Pak Heru. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. Nah, alhamdulillah. Coba satu lagi, Mas Miftah, Nasoro. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Ya, kita tes sama-sama. Nasoro, silakan. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Ya. Apa artinya nasor tu, Mas Iqdat? Aku telah menolong. Aku telah menolong. Apa artinya nasorot, Mas Tamim? Ya, satu perempuan telah menolong. Bagus. Apa arti nasoru, Mas Abdul Honi? Mereka para lelaki telah menolong. Mereka para lelaki telah menolong. Terus nasor, nah pendek, Mas Zulfan, apa artinya? Mereka para perempuan telah menolong. Seperti itu ya aplikasinya ya. Jadi kenapa harus dirubah? Karena disesuaikan dengan jenis dan banyaknya pelaku. Jelas ya? Di tasrif lugawi itu seperti itu. Adapun yang sudah kita tasrif itu penggunaannya untuk mufrad mudzakkar, untuk mufrad dan mudzakkar. Ya. Ini bisa kita ganti dengan kalimat yang lain. Jadi yang penting pokoknya ini fi'il madhi, huruf terakhirnya enggak tasdid, ya kan? Dan di tengah tidak ada huruf ilat yang mati, ya kan? Huruf ilat yang mati. Kalau mati nanti ada tasrifnya sendiri. Di tengah tidak ada huruf ilat yang mati. Maka bisa diikutikan ini. Maka di bawahnya ini ada contoh-contoh apa nih? Di bawah fa'ala ada apa? Fi'il apa? Fi'ilnya apa saja? Banyak sekali dah. Dimulai dari nasoro, terus akroma, ta'allama, karroro, tarot, dada, kaburo. Apa kaburo? Melayu gitu. Kaburo, darrosa, qotala, intola, kodah, roja, hawala, syawaro, talawama, tabayyana. Ini semuanya bisa kita tasrif versi apa? Nah, versi fa'ala ini. Ya dah? Ya. Coba kita ambil satu contoh akroma. Kita bagi meja paling depan akroma. Apa artinya akroma? Memuliakan. Terus belakangnya ta'allama. Apa artinya ta'allama? Belajar.
Terus sofu salis baris ketiga karroro. Apa karroro? Mengulangi. Baris paling belakang tarot dada. Apa tarot dada? Ragu-ragu, maju mundur, gitu lah. Kalimat tarot artinya apa? Maju mundur. Ya, silakan persiapan dulu. Silakan Mas Salim, sudah saya kirim. Itu soal yang pertama. Soalnya piro kan? Ya. Jawabnya di kertas ya, bukan di WA ya. Ya, kita tasrif dulu. Pertama, akroma, silakan. Akroma, akroma, akromu, akromat, akromata, akromna, akromta, akromtuma, akromtum, akromti, akromtuma, akromtunna, akromtu, akromna. Ya, belakangnya ta'allama. Kalau nggak bareng itu kurang bagus ya. Ya. Ya, bilang ya. Ya. Coba ajar kompak ini. Ya, ta'allama, mulai.
تعلمنا تعلمت تعلمتما تعلمتم تعلمتي تعلمتما تعلمتنا تعلمtu تعلمنا. Ya. Terus karrara ya silakan. Ya, tarot dada. Ya silakan. Tarot dada, tarot dada, tarot dadu, tarot dada, tarot dada, tarot dadma, tarot dadma, tarot dadma, tarot dadkum, tarot dadmi, tarot dadma, tarot dadna, tarot dadkum, tarot dadna. Good. Gimana? Jadi tarot dat itu berarti kan ada tasdidnya. Tarot dada, tarot dada, tarot dadu, tarot dadat, tarot ret ada tekanan di situ ya. Tarot dadat, tarot dadata, tarot datna, tarot datta, tarot datuma itu ya. Tarot dati, tarot datuma dan seterusnya. Bisa diulangi? Siap ya? Yo, silakan. Pelan-pelan saja yang penting betul ya. Silakan. Tasdidnya itu di dal saja, jangan semuanya. Tarot dat itu banyak sekali. Ternyata susah ya. Ini terpengaruhi arti apa? Ragu-ragu maksudnya. Bikin gak mantep. Coba. Tarot dada, yuk. Tarot dada, tarot dada, tarot dadu, tarot dadat, tarot dadata, tarot datna, tarot datta, tarot datuma, tarot datum, tarot dati, tarot datuma, tarot datuna, tarot datu, tarot datna. Ya, insyaallah. Nah itu tinggal mengulangi saja itu. Angger diulangi ping 10 itu insyaallah lancar insyaallah. Ya. Sekarang coba kita ambil yang lain yang ada huruf ilatnya. Jadi sekali lagi ini adalah tasrif fi'il madhi yang huruf terakhirnya sahih, tidak ada tasdidnya. Pokoknya huruf terakhirnya tidak ada tasdidnya. Kemudian sebelum akhir itu tidak ada alifnya. Ya kan? Walaupun ada huruf ilat, kalau wawu dan ya biasanya itu nanti apa? Berharokat ya. Kalau berharokat tidak masalah. Contoh misalnya nih, talawama. Ini kan ada huruf ilatnya ta? Tetapi dia berharokat, wawunya kan hidup itu. Talawama, maka sama. Talawama, talawama, talawamu, talawamat, talawamata, talawamna. Lancar aja ya kan, tidak ada yang dibuang, nggak ada yang diganti. Ya. Syawara, syawara, syawaru, syawarat, syawarata, syawarna, syawarta dan seterusnya. Ya. Ada yang ditanyakan silakan. Ini yang penting pokoknya banyak latihan ini. Lagi biar tambah lancar. Meja paling depan darrosa. Apa darrosa? Apa tidak darrosa? Mengajarkan. Ya, belakangnya qatala. Apa qatala? Ya, memerangi, berperang. Belakangnya lagi intolako. Apa intolako? Pergi. Dahroja paling belakang. Dahroja. Apa dahroja? Dahroja yudahriju. Mengguncangkan. Mengguncangkan. Atau itu menggulingkan ya, menggulingkan. Sehingga tadah roja itu berguling-guling gitu kan. Berguling-guling tadah roja.
Ya. Ya, meja depan. Darrosa, silakan. Darrosa, darrosa, darrosu, darrosat, darrosata, darrosna, darrosta, darrostuma, darrostum, darrosti, darrostuma, darrostunna, darrostu, darrosna. Ya, belakangnya qatala. Qatala, qatala, qatalu, qatalat, qatalata, qatalna, qatalta, qataltuma, qataltum, qatalti, qataltuma, qataltunna, qataltu, qatalna. Ya, belakangnya intalaqa. Intalaqa, intalaqa, intalaqu, intalaqat, intalaqata, intalaqna, intalaqta, intalaqtuma, intalaqtum, intalaqti, intalaqtuma, intalaqtunna, intalaqtu, intalaqna. Ya, terakhir dahroja. Dahroja, dahroja, dahroju, dahroja, dahrojata, dahrojatuna, dahrojata, dahrojatuma, dahrojatun, dahrojat, dahrojatuma, dahrojatna. Rojat gimana tuh? Dahrojat, Tinggal matikan ada dahroj gitu aja. Janya satu aja. Kan dahroja, dahroja, dahroju, dahrojat, dahrojata, dahroj, nah, dahroj, dahrojat, nah, apa? Kan jimnya nggak tasdid. Satu loh, kok jadi dua ditambahnya. Itu kemurahan cuman salah. Dahroj, nah, dahroj, ta, dahroj, tuma, dahroj, tum. Jelas? Yuk coba diulang ya. Dahroja, mulai. dahroja, dahroja, dahroju, dahrojat, dahrojata, dahrojana, Dahroj, nah coba. dahrojna, Nah terus. Ta, tuma, tum. dahrojti, dahrojtuma, dahrojtunana, dahrojtu, dahrojna. Nah ketika dhamir huna itu memang kunci itu ya. Kalau tasrif lugawi fi'il madhi, kalau itu salah sampai bawah, salah makan nanti kalau ulangan itu biasanya ketika huna ini salah, saya ke bawah itu salah terus gitu. Ya kan? Seperti tadi dahrojat, nah dahrojat, kan terus salah terus. Ya kan? Jadi kuncinya di dhamir huna itu. Jelas? Coba kita ambil satu lagi, hawala ini. Hawala itu artinya apa? Tahwil itu. Hawala yuhawilu tahwil. Merubah, memalingkan. Hawala hawala hawalu. Terus hawalat hawalata hawalna. Itu aja. Hawalna, dah kuncinya itu. Terus ta al tuma al tum, tinggal aja. Al ti al tuma al tunna, tinggal itu aja. Yang depan ajek. Ya, al tu al na wis tambah. Ya. Ya, coba yuk hawala mulai. Hawwala, hawwala, hawwalu, hawwalat, hawwalata, hawwalna, hawwalta, hawwaltuma, hawwaltum, hawwalti, hawwaltuma, hawwaltunna, hawwaltu, hawwalna. Hawaltu hawalna. Aku telah merubah, Mas Deni. Hawaltu, bagus. Kamu seorang perempuan telah merubah, Pak Heru. Awatuma, Kamu seorang wanita loh. awata, Kamu seorang wanita loh, Pak. awati, Hawalti. Ya. Kalian para lelaki telah merubah, Pak Siana. walu, Kalian para lelaki. awalna, Kalian para lelaki.
Nah gitu, hawaltum. Ini prinsip ya, domirnya ini harus hafal dulu. Kalau nggak hafal domirnya susah. Nah, ini kita mau gabungkan domir dengan fi'il. Lah ini domirnya harus hafal. Ya, atau nggak hafal nggak apa-apa, yang penting nggak lupa itu kan. Nggak lupa itu kan. Ya. Terus Pak Margi coba. Mereka para lelaki telah merubah. Mereka para lelaki telah merubah. Merubah. Hawala. Hawalu, Masya Allah bagus. Kami telah merubah, Pak Sugeng. Hawal. Nah, panjang. Kalau pendek apa? Mereka para wanita. Hawalna, apa hawalna? Mereka para wanita telah merubah. Kalau hawalna, kami telah merubah. Jelas ya? Kita ganti misalnya ini contoh ta'addaba. Ta'addaba itu apa? Apa? Berpendidikan, terpelajar. Ya, terpelajar. Aku telah terpelajar, telah berpendidikan, Mas Abdul Ghani. Aku telah berpendidikan. Ta'addaba ini loh ya. Ta'addabtu ya, ta'addabtu. Kalian para wanita telah berpendidikan. Mas Rahmat. Ta'addabtunna. Ya. Ta'addabtunna. Mereka berdua wanita telah berpendidikan, Pak Gum. Ta'addabtuma. Mereka loh, Pak, mereka. Mereka itu berarti dhamir ghaib. Mereka berdua wanita. Ta'addabta. Ta'addabata. Ta'addabata. Iya. Ta'addabata. Ta'addabata. Terus dia satu lelaki telah berpendidikan, Pak Bambang. Berpendidikan. Ta'addaba itu. Ta'addaba. Dia satu wanita telah berpendidikan, Pak Biantoro. Ta'addabat. Gampang toh? Ya, gampang. Kita ambil satu contoh lagi misalnya nih, wafaqo. Apa wafaqo? Setuju. Wafaqo itu setuju. Baik. Kami telah setuju, Mas Iqbal atau Ilham ini? Iqbal, ya Mas Iqbal. Kami telah setuju. Wafaqna. Wafaqna. Ya. Terus kamu satu lelaki telah setuju. Mas Edat. Wafaqta. Bagus. Wafaqta. Kalian berdua lelaki telah setuju, Mas Miftah. Wafaqtuma. Insyaallah. Terus Mas Tamim. Mereka berdua lelaki telah setuju. Mereka berdua lelaki. Ngalah, itu perempuan. Lelaki loh. Mereka berdua lelaki. Kan mereka itu kan gaib berarti. Wafaqo itu. Wafaqo. Ini harus dilatih refleksnya ini ya kan. Ya, wafaqo. Baik, mereka para wanita telah setuju, Mas Agung. Wafaqna. Bagus, kita ganti. Kita ganti dengan ibtada'a. Apa ibtada'a? Memulai. Ya dah, memulai, telah memulai. Mereka para lelaki telah memulai. Alif.
Mereka para lelaki loh. Yo. Mereka berarti kan gaib toh. Para berarti jamak, lelaki mudzakkar. Gaib mudzakkar jamak. Ibtada'u bagus. Ibtada'u. Nas ilham. Mereka berdua telah memulai. Mereka berdua wanita ada. Mereka berdua wanita telah memulai. Iya, da'ata ya kan. Da'ata ya. Susah. Da'ata. Baik. Kamu satu wanita telah mulai, Mas Rizky. Sing nganyai kowe bukan aku. Hah? Ibtada'ti bagus. Ibtada'ti. Kalian para wanita telah memulai. Mas Rian. Ibtada'tunna. Bagus, ibtada'tunna. Ya, mereka berdua lelaki telah memulai. Ibtada'a ya. Gampang ya kalau sudah bisa. Ya. Tapi sebenarnya ini gampang, tinggal apa? Prakteknya saja gitu ya. Kita tinggal apa? Latihannya aja diperbanyak gitu. Latihannya diperbanyak. Ada pertanyaan untuk yang ini, ikhwah? Kalau enggak kita lanjut ke fi'il madhi yang ada huruf ilatnya atau yang mudhoaf, bina mudhoaf. Untuk kaidahnya itu huruf apa aja Ustaz? Yang Ya, ini adalah untuk fi'il madhi yang huruf terakhirnya tidak tasdid. Dan huruf sebelum terakhir bukan huruf mati. Ya, bukan huruf mati. Dah itu aja. Jadi huruf sebelum terakhir bukan huruf mati. Kalau nanti huruf mati ikutnya jawab. Karena apa? Nanti ada pembuangan huruf di situ. Jadi kalau sebelum akhir ada huruf mati, nanti huruf mati ini ada kalanya hilang gitu loh. Sehingga nggak masuk ini. Ini kan tidak ada perubahan, cuman apa? Pokoknya huruf terakhir ketika temu dhamir hidup dia sukun gitu aja. Perubahannya. Ya, harokat yang lain tetap. Ya. Ibaratnya misalnya kata ba ini yang kita jadikan kaidah ya ba saja. Ba, bu, bat, bata, abna, abta, abtuma kan gitu toh. Yang depan diganti apa saja bisa. Ya kan? Misalnya fiilnya tadi istaghfara, istaghfara, istaghfaru, istaghfarat, istaghfarata, istaghfarna, istaghfarra. Seperti itu. Ro, ru, rot, rota, erna, erta, ertuhan gitu. Ya kan? Untuk memudah mengingat kita versi huruf terakhir saja ya kan. Gitu. Itu ya Mas Miftah. Ada yang bertanya lagi yang belum jelas? Pak Siana gimana Pak? Kabarnya? Paham ya? Pak Margib? Ya, atau terlalu cepat enggak ya? Ya. Nah, sekarang kita pindah ke yang ada tasdidnya atau bina mudhoaf. Halaman 153. Ya. Bina mudhoaf ini sebenarnya tidak khusus untuk bina mudhoaf. Tetapi untuk semua fi'il yang huruf terakhirnya ada tasdidnya, bukan huruf ilat, ada tasdidnya. Contohnya ihmarra. Ihmarra itu bukan mudhoaf. Tapi nanti tasrifnya ikut ini. Ya kan? Ihmarra itu bukan mudhoaf ya. Dia bina salim. Tapi nanti tasrifnya juga ikut ini. Ya. Kaidahnya ya kan, kaidahnya setiap fi'il yang huruf terakhirnya tasdid, maka ketika bertemu dengan domir mutaharik, maka tasdidnya lepas.
kembali ke asalnya, kembali ke asli. Saya ulangi ya. Ketika ada fi'il madhi, huruf terakhirnya bertasdid. Ketika ada fi'il madhi, huruf akhirnya bertasdid, maka ketika bertemu domir berharokat, domir hidup, domir berharokat atau domir hidup, maka huruf yang bertasdid dikembalikan ke aslinya. Huruf yang bertasdid dikembalikan ke aslinya. Ya. Dhamir mutaharik itu, dhamir hidup itu dimulai dari dhamir apa? Na, ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tu, na. Itu dhamir hidup. Ya kan? Ya contohnya ini, perhatikan madda. Apa artinya madda? Telah memanjangkan. Madda itu kan huwa. Lah kalau ana lah ini ditasrif. Madda, madda, maddu, maddat, maddata, maddatna. Kenapa jadi maddatna? Karena wazannya fa'ala kan? Ya dah. Maka kembali fa'alna, maddatna, fa'alta, maddatta, fa'altuma, maddattuma, fa'altum, maddattum. Jadi madda ini kan ikut wazan apa? Fa'ala yang ulu kan? Ya kan? Madada yang dudu, fa'ala yang ulu. Maka ketika kembali asli ya ikut itu. Fa'ala, maddatna dan seterusnya. Jelas ini? Lah, mungkin ada pertanyaan, kenapa harus dikembalikan ke asli? Karena di situ terhalang-halangi untuk idgham. Kenapa terhalang-halangi untuk idgham? Nah, karena huruf terakhir dia harus sukun. Ya kan, madda ini aslinya kan gini lah. Madda gini lah. Ya kan? Nah, ketika bertemu dengan na, ini kan harus sukun, ya kan? Kalau tetap nekat kan nggak bisa bunyi. Iya, makno gitu. Iya kan? Nggak boleh itu udah sukun. Iya kan? Ya kan? Ya, tidak bisa. Dan seperti ini misalnya di tasdid kok sukun gimana bacanya? Matno. Tidak bisa. Maka ini terhalang-halangi dari idgham. Kenapa? Tidak boleh bertemu dua sukun. Untuk menghindari ketemunya dua sukun maka apa? Dikembalikan ke asli. Maka dan ini kan asalnya fathah. Fa'ala berarti di sini apa? Nah, jadi aslinya harus kembali ke asli. Karena syarat idgham itu yang depan sukun, yang belakang hidup kan gitu ya. Sementara ini kebalik, ini yang mati, depan yang hidup, sehingga nggak boleh idgham. Berarti kembali ke asli. Madad, na, madad, ta, madad, tuma, madad, tum dan seterusnya. Wadih? Jadi pahami ya? Oke, coba kita tasrif. Madda, madda, maddu. Ya, sama-sama. Madda, madda, maddu, maddat, maddada, maddatna, maddatta, maddattuma, maddattum, madatti, maddattuma, madattunna, madattu, madatna. Sekali lagi. Madda, madda, maddu, maddat, maddata, maddatna, madatta, madattuma, madattum, madatti, madattuma, madattunna, madattu, madatna. Kemudian di bawah ini ada contoh-contoh yang sama dengan madda.
Maka untuk fiil-fiil yang mudhoaf seperti ini, terutama yang 3 huruf, kita harus tahu mudhari'nya. Kenapa? Dengan tahu mudhari'nya kita tahu babnya itu bab apa gitu loh. Contoh mada ini mudhari'nya apa? Yamudu, berarti bab 1. Fa'ala ya ulu. Ya, dolla mudhari'nya dolla ya yadillu, berarti bab 2. Fa'ala ya ilu. Nah, kalau adha bab berapa? Adha mudhari'nya? Ayo, adha mudhari'nya? Adha mudhari'nya? Ya abdu, berarti bab 5 itu apa? Fa'ila ya alu, berarti kalau balik nanti apa jadi? Adid, itu bukan adot. Guys ya. Contoh. Jadi untuk fiil-fiil yang seperti ini harus jeli. Ya kan? Contoh. Ini mada. Mudhari'nya yamudu. Nanti ada bab 2 farra afiru. Contohnya lain misalnya ini dolla. Dolla yadilu. Berarti ini fa'ala yaqulu, fa'ala yaqilu. Nah kalau masa, ayo mudhari'nya apa? Ya masu, berarti ini bab 5. Bab 5 itu apa? Fa'ila yang alu, berarti kalau kembali berarti apa? Masisa. Itu dah. Masisa. Kalau ini dolala madada, sehingga ketika dhamir huna apa? Madad, nah dolana masa masis. Nah, bedanya itu. Karena apa? Ketika madi kan sama nih, masa dola madad. Yang membedakan apa? Di mudhari'nya. Ketika fathah itu nanti menjadi kasroh. Masis. Nah, jelas? Belum? Contoh lagi misalnya halla. Nah, harus tahu mudhari'nya. Mudhari'nya apa? Yahilu, berarti ketika huna ketika ini huna halal. Nah, kan hala yahilu kan? Hala yahilu. Pokoknya asal ini enggak fathah, maka apa? Fa'ala. Karena bina mudhoaf yang 3 huruf ini hanya 3 bab. Bab 1, bab 2, bab 5. Iya kan? Ada di 3 bab. Yang bab apa ini? Bab 3, bab 4, bab 6 ini tidak ada mudhoaf. 1, 2, 5. Berarti kan fa'ala sama fa'ila saja lah kemungkinannya. Sehingga yang membedakan ini, kalau mudhari'nya fa'ala yaf'alu ya kan, atau mudhari'nya ini fathah, maka ini nanti jadi fa'ila. Kalau kasroh dan dhamma berarti fa'ala, itu aja gampang. Bingung? Balik ini meneh. Nah, ini ya. Jadi ketika ada fi'il mudhoaf 3 huruf, ya kan? Maka ada 2 kemungkinan baliknya. Contoh, ya, contoh misalnya dalla. Ini nanti 2 kemungkinan. Ketika huna bisa apa? Dalalna atau dalilna. Itu kok kemungkinannya. Jelas ya? Dalalna atau dalilna. Kenapa kita contohnya pakai dhamir huna? Karena itu kunci. Bawahnya kan tinggal itu. Ya kan? Ya. Adapun dari huwa sampai huma mu'annas enggak ada masalah. Dalla, dalu, dallatan, enggak ada masalah, Pak. Sama. Bedanya di huna. Ya. Nah, ini ada 2 kemungkinan menjadi apa? Dalalna atau dalilna. Ini saja. Kapan menjadi dalilna? Ketika mudhari'nya fathah. Ya kan? Dalla apa? Dalla ya dalu. Fathah. Ini menjadi dalilna. Kalau dalla ya dilu kasroh atau dhamma ini, maka jadinya ini dalalna. Paham? Ada ini ya? Ulangi lagi tadi ya. Ya. Jadi setiap fi'il mudhoaf 3 huruf nanti kemungkinannya 2.
Contoh dala. Dala ya. Ya. Kemungkinannya ketika huna apa? Dalalna atau dalilna itu saja. Dan tidak boleh dua-duanya, harus satu. Nah, timbangnya repot-repot ya seluruh enggak bisa ya kan, karena bukan bahasa kita. Ya kan? Ada dua kemungkinan, dalalna atau dalil. Nah, perubahannya gitu. Nah, kapan dalilna? Ketika mudhari'nya dala ya dalu fathah. Berarti kan bab 5 itu. Ya kan? Ain fi'ilnya saja. Iya, ain fi'ilnya. Dala ya dalu. Jelas? Nah, maka dalilna. Kapan dalalna pakai fathah? Ketika ya dulu atau ya dilu. Jelas? Jelas ya? Jadi ketika fi'il mudhari'nya ya dulu atau ya dilu berarti dalalna. Ketika fi'il mudhari'nya ya dalu berarti dalilna. Jelas ya? Jelas belum? Contoh lagi ya. Biar tambah jelas. Sekarang coba dicari ya, coba dicari. Kemudian coba ini dirubah semua ke dhamir guna. Sekarang ini dirubah ke dhamir guna. Gampang lah? Ya, rubahlah 3 fi'il ini ke dhamir guna. Berarti setiap ini ada 2 kemungkinan. Apa? Syamamna atau syamimna. Ini khofafna atau khofifna. Ini tababna atau tabibna. Cuman mana yang benar itu kan? Kita harus nyari mudhari'nya. Ya coba. Karena biasanya memang di sini yang bingung, banyak yang bingung. Yang siap maju nomor 1. Apa? Pak Guru siap? Ya enggak. Enggak diuraikan Ustaz. Enggak usah langsung tulis jawaban sampingnya gitu, Pak. Ya, gitu. Masya Allah. Terus yang nomor 2 siapa? Siap maju. Relawan. Masih siap? Yo siap, bismillah. Makanya kan fi'il 3 huruf itu mutlak, madhi, mudhari, masdar itu satu paket. Ya kan? Itu karena kata kuncinya di situ. Ofaf ya. Itu faknya sukun atau dhamma. Ya. Terus terakhir tabah. Pak Margit siap? Belum. Pak Heru? Belum. Pak Siana? Belum. Pak Sugeng kayaknya nih dah mintip-mintipin maju ya. Oh belum. Siapa? Mas Zulfan? Ya silakan. Ini harus cari mudhari'nya itu loh.
Ahbabna ya. Coba kita bahas. Syama mudhari'nya apa? Yashummu. Syama loh. Yashumu. Sama ya samu atau sama ya syumu? Nah, kalau ada dua-duanya berarti bisa samamna, bisa samimna. Ya kan? Gak ada duanya. Ya. Tapi kayaknya beda maknanya. Sama ya syumu apa artinya? Kalau sama ya samu apa artinya? Sama berarti ya. Sama ya sumu, sama ya samu satu arti. Enggak ada ya syamma. Enggak ada. Cuma ada syamma ya syummu. Ya sumu. Tapi di Mukhtarat itu kan sama ya samu contoh bab 5 ya. Iya kan? Ini kan saya ambil dari Mukhtarat. Ya samu, sama ya samu. Ya. Nah ini Pak Gum tadi nggak bisa samim dari mana Pak? Dari mudhari'nya. Mudhari'nya apa? Yashummu. Kalau yasumu sama. Jadi ketika mudhari'nya sini, kan? Su atau sya, maka di sini fathah. Bukan ya, kasroh ya, kasroh. Ini kasroh. Nah, ini juga fathah. Ini yang ikut ini ya, kan ya. Gimana ini? Kayak gabung gitu gimana? Tidak bisa atas bawah. Bisa ya? Gimana ini? Biar ini ya. Gini aja. Ini lanjut ke sini. Ya gitu ya. Jadi ketika sini ya summu atau ya shimmu, maka apa? Samamna. Ya toh? Nah, ketika ya syammu maka ini samimna, begitu. Pale ya. Jelas ya? Gitu. Jadi ketika kenapa kok demikian? Iya, karena sama ya samu itu contoh bab 5 gitu loh. Bab 5 itu kan fa'ila yang anu. Tapi kalau fa'ala yaqulu, fa'ala yaqilu itu kan bab 1 2 itu madinya kan sama. Fa'ala gitu kan? Ya enggak? Maka baliknya sama gitu. Pade. Nah, karena ini di Mukhtarat sama mudhari'nya apa? Ya samu, maka apa? Samim, samimna. Pade. Sama ya samu saman, maka apa? Samimna. Sama ya samu. Iya, sama ya samu. Sombong. Kalau di kamus. Tapi di Mukhtarat kan? Yang mencium enggak? Sama ya sumu. Sama ya sumu. Mana ini yang dijadikan parutan Mukhtarat atau kamus ini? Ikhtilaf ini. Kamusnya salah ketik. Ya. Gitu ya. Intinya gitu aja. Kita nggak mempermasalahkan makna dulu. Pokoknya kalau sama ya samu maka samim. Nah, kalau sama ya sumu samamna. Jelas? Jelas ya? Nomor 1 selesai. Sekarang khofa. Khofa ini mudhari'nya apa? Khofa ya khofu di kamus. Ya. Khofa. Ayo ya kamusnya. Biar hakul yakin gitu. Ya khufu. Ya khufu. Apa artinya? Meringankan, menurunkan berat, menghilangkan. Kalau di Mukhtarat kan khofa yakifu. Ringan. Ya toh? Oh, itu bab 5 juga ya tadi. Bab khofa yakifu bab 2, Pak. Yang yakif, yang bab 5 itu kan yakhofu. Ini kan yakifu, bab 2.
fa'ala yaf'ilu. Ada khofa kan? Ringan, artinya ringan. Ya kan? Nah, khofa mudhari'nya apa di situ? Yakhifu. Nah, berarti sini apa? Khofafna. Ya kan? Khofaf. Nah. Jelas? Ya belum? Ya. Seandainya yakhafu, maka apa? Khafifna. Seandainya yakhufu, maka khafafna. Jelas ya? Nah, sekarang nomor 3, tabba. Tabba mudhari'nya apa? Tabba yatubu. Berapa itu? Satu itu kan fa'ala toh. Berarti menjadi tabab. Nah, dan untuk perhatian penulisan ya, nun ketika di akhir apa? Agak gandul gini ya. Nah, ini. Ya kan? Tidak sejajar, tapi agak turun. Tabab. Nah, seandainya tabba ya tabu maka tabibna, tabayatibu, tababna, tabayatubu, tababna. Jelas? Ya ya. Ya itu. Pak Bambang gimana? Jelas? Ya. Maka contoh-contoh di bawah ini dari dolla syaqqa ini, kalau yang lebih dari 3 huruf enak ya kan? Tinggal hafalkan babnya selesai. Kalau yang lebih dari 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf itu baliknya fathah semua. Ya kan? Ketika pecah apa? Fathah semua. Contoh ini, syaqqa. Berapa huruf syaqqa? Syaqqa 4 huruf toh. Maka ketika hunna dari syaqqaq, nah fathah saja semua. Ya kan? Terus tahabba berapa huruf ini? 5. Maka ketika hunna tahababna, ya al-fathah. Ihtajja. Nah, berapa huruf? 5 lah. Ketika dhamir huna ihtajajna. Ihtajajna. Infadha. Nah, dhamir huna infadhatna. Infadhatna. Iwazza. Nah, perhatikan, iwazza ini bukan mudha'af dia. Justru bina apa? Ajwaf. Iwazza itu bina ajwaf dia. Tapi karena apa? Huruf terakhirnya tasdid diikutkan. Termasuk apa nanti? Marro itu ikut ini. Maka marro menjadi apa? Dhamir huna marorna. Marro menjadi ihmararna. Soalnya ada 2 loh mas. Nah, coba lihat dulu HP-nya. Oh belum terkirim. Datanya langsung jangan pateni ya. Wah lah gue. Tidak menerima soal berikutnya. Ini kerjakan dulu ya. Karena susulan ya ijik okeh turan tak kayak kabeh. Makanya yang belakangan itu nek uman ya uman, okeh nek ra uman ya entek itu kan. Ini alhamdulillah masih banyak, tak kasih banyak. Ya, ada pertanyaan nih, Pak. Itu prinsipnya yang huruf terakhir apa? Bertasdid seperti itu. Maka contoh ini addo, perhatikan. Addo, abdu, addot, addota, adidna. Nah, kenapa adidna? Karena mudhari'nya ya abdu. Ya kan? Karena mudhari'nya ya abdu. Ya abdu. Terus amada ini dia lebih dari 3 huruf, 4 huruf toh. Maka apa kuncinya tadi? Nah, fathah saja langsung. Amada, amadu, amadat, amadata, amdatna. Kenapa kok jadi mimnya sukun? Kan di atas mimnya fathah semua toh.
Ya karena kembali ke asli, aslinya kan af'ala, af'ala, af'alu, af'alat, af'alata, af'alna, amdatna. Hafaz ta? Amdatna, amdatta, af'alna, af'altuma, af'altum, af'alti, af'altu dan seterusnya. Jelas? Seperti itu. Istamada yang 6 huruf. Nah, maka tinggal apa? Istam datna. Kenapa mimnya jadi sukun? Karena wazannya asli apa? Istaf'alna, istam datna. Jelas? Istam datna. Baik, kita tasrif sekarang. Addo. Kita mulai dari addo. Silahkan. Ya, amadda, silahkan. Amdatta, amdattuma, amdattum, amdatti, amdattuma, amdattunna, amdattu, amdatna. Ya. Istamadda, silakan. Istamadda, istamadda, istamaddu, istamaddat, istamaddata, istamdatna, istamdatta, istamdattuma, istamdattum, istamdatti, istamdattuma, istamdattunna, istamdattu, istamdatna. Coba perhatikan contoh-contoh di bawahnya ini. Ya. Dolla, domir huna jadi apa tadi? Dolla, dolalna, syaqqa, syaqaqna. Baik, ini sebagai PR aja ya. Jadi ubahlah fiil-fiil madhi yang bertasdid huruf terakhirnya ini menjadi domir huna saja. Semuanya. Halaman 153. Dari dolla sampai istadalla ini antum rubah ke domir hunna. Ya, berapa fiil ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 fiil. Ya, domir hunna saja. Lah pilih mana? Dikasih 5 tadi ditasrif semua. 5 ping 14 kan kayak banget. Tapi kali ini kan cuman 15 kalimat. Jelas ya? Saya ingin antum sekalian apa? Tahu dulu di domir huna perubahannya kan di domir huna lah. Kuncinya itu aja. Ya, kalau di domir huna sukses, yang lain sukses. Kalau nggak salah. Artinya kita ambil dari yang paling susah dulu. Ya, dari yang paling susah. Untuk kaidah biasanya gitu, yang paling susah dulu. Ya. Ulang contohnya ini berarti yang syaqqa itu sampai dari dolla, Pak. Dolla sampai istadalla. Jadi ubahlah 4 itu ya. Iya. Pokoknya yang ada tasdid di akhirnya ini rubahlah ke domir hunna. Ini semua kan domirnya huwa kan? Iya tak? Ini domirnya huwa semua nih. Dirubah ke domir hunna. Ya, ada pertanyaan ya, Pak? Cukup ya? Ya, sekali lagi saya ulangi. Jika fiil yang bertasdid ini, huruf akhirnya bertasdid ini terdiri dari 3 huruf, maka penentunya apa? Mudhari. Ada 2 kemungkinan. Bisa fa'ila, bisa fa'ala. Kapan fa'ila? Ketika mudhari'nya yaf'alu. Kapan fa'ala? Yaf'ulu dan yaf'ilu. Jika lebih dari 3 huruf, maka cukup apa? Dikembalikan ke wazan aslinya. Dah, itu kaidahnya. Dikembalikan ke wazan aslinya. Lah nek wazan aslinya lali piye? Ya buka buku lagi. Belajar lagi. Contohnya ini, istaqarra ini wazan aslinya apa? Istaqarra wazan aslinya apa? Istaf
ala. Gitu. Ajalla wazan aslinya apa? Af'ala, gitu kan? Ya. Seperti itu. Termasuk apa? If'ala sama bab 22 apa? Bab 22. If'alalla, contohnya sya'arro. Nah, ini juga ikut ini. Kan huruf terakhirnya tasdid atau iksya'arro, ketika guna jadi apa? Ayo. Iksya'arro ketika dhamir hunna. Hah? Sisan. Iksya'arro apa? Iksya'rorna. Iksya'arro menjadi ketika dhamir hunna ini aslinya apa lah? If'a lala gitu ya aslinya. Terus enggak, yang terakhir kok if'a lalla gitu kan? If'a lalla. Ini kalau kita tulis kan gini loh. Ini kan gini. Ini loh. Ini loh aslinya. Iya enggak? Ini loh. Ini kalau kita tulis kan gini loh. Coba ini bunyinya gimana? Sya'arro ini sya'arro sama kan? Ya. Maka ketika dia bertemu na, maka apa yang terjadi? Ini kan harus sukun. Nah, terus ini kan harus hidup ini. Dengan cara bagaimana? Tuker depannya. Ini sukun ini. Apa? Iksya'rorna. Iksya'rorna. Silakan kalau ditanyakan, kalau enggak kita cukupkan ikhwah. Ya, semoga Allah memudahkan dari apa yang kita pelajari dan menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini apa ikhwah? Terima kasih.